Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Orang Kristen menurut definisinya mengakui bahwa mereka hidup untuk Kristus. Kita melakukan yang terbaik untuk mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan. Dan kita memulainya setiap hari dengan merenungkan firman-Nya yang kudus untuk bertumbuh lebih Kristiani. Saudara-saudari, hari ini kita belajar bahwa Yesus satu hari nanti memperkenalkan kita kepada para malaikat. Yang menyenangkan adalah untuk merenungkan dari waktu ke waktu di surga dan membayangkan seperti apa rasanya. Pikiran-pikiran ini dapat membantu menghidupkan iman kita dan memotivasi kita untuk melakukan sedikit lebih baik hari ini daripada yang kita lakukan kemarin, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari, tidak bisakah Yesus mengampuni apapun yang kita lakukan? Yesus memberitahu kita dalam kitab suci bahwa kita tidak akan diampuni jika kita menghujat Roh Kudus. Santo Yohanes Paulus II menjelaskan, menghujat Roh Kudus berarti melawan Roh Kudus dengan kata-kata, juga penolakan untuk menerima keselamatan yang ditawarkan Allah kepada manusia melalui Roh Kudus yang berkarya melalui kuasa salib. Jika kita begitu keras hati untuk menolak belas kasihan yang Allah tawarkan melalui Roh Kudus, hal itu dapat menyebabkan ketidakberdayaan dan kerugian kekal. Saudara-saudari, Yesus meyakinkan kita dalam perikop Injil kali ini bahwa ketika kita memohon kehadiran Roh Kudus di saat-saat kesedihan, ketakutan, atau penderitaan, kita akan menemukan kekuatan kasih Allah. Sungguh satu penghiburan untuk mengetahui bahwa Roh Kudus berdiri untuk menaruh firman-Nya di dalam hati kita, sehingga kita dapat berbicara tentang belas kasih Tuhan ke dalam dunia yang membutuhkan ini. Saudara-saudari, semoga kita sering memohon kepada Roh Kudus sebelum kita berbicara. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.